أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Amma ba'd. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف لابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا غلام إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk duduk menuntut ilmu, dan semoga duduk kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi insyaallah dalam pembahasan ini kita akan membahas pelajaran yang sangat penting dan urgen untuk kita pelajari. Salah satu di antara ilmu yang harusnya kita khawatirkan, ilmu ini tidak kita miliki dan tidak ada dalam diri kita. Sebagaimana kita khawatir terhadap diri kita, sebagaimana kita khawatir terhadap anak-anak kita, keluarga kita, sebagaimana kita khawatir terhadap harta kita hilangnya, maka sesungguhnya ilmu ini penting untuk kita pelajari, yaitu ilmu yang berkaitan tentang akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya mempelajari akidah itu lebih penting dibandingkan segalanya, karena mempelajari ilmu akidah berarti kita sedang mempelajari hakikat kehidupan kita di dunia untuk apa. Siapa yang tidak mempelajari akidah, maka sesungguhnya dia tidak tahu hakikat dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Maka ilmu yang penting adalah ilmu ma yata'allaqu bil i'tiqad, ilmu yang berkaitan tentang keyakinan atau yang kita sebut dengan akidah. Dan insyaallah ini ilmu yang harus dan sangat penting kita pelajari dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Apa pentingnya kita mempelajari ilmu akidah? Yang mungkin sudah dibahas oleh Ustaz sebelumnya yang membahas tentang akidah. Tapi hanya sekedar mengingatkan bahwasanya akidah itu adalah asasul a'mal mutlak. Jadi akidah itu adalah pondasi untuk diterimanya seluruh amalan kita secara mutlak. Maka seluruh amal yang dibangun di atas akidah yang tidak benar, yang tidak sahih, maka sesungguhnya amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau amal tersebut batil. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Ya, ketika seorang itu dihadirkan dengan seluruh amalannya, akan tetapi amalannya itu seperti debu beterbangan, yang maksudnya di sini tidak diterima oleh Allah karena salah satu di antara penyebabnya akidahnya tidak benar. Maka amal yang dibangun di atas akidah yang tidak benar tidak akan diterima oleh Allah. Salat ya yang dikerjakan oleh yang tidak berakidah yang benar tidak akan diterima oleh Allah. Ya, zakat pun demikian. Maka dari itu pentingnya ilmu akidah untuk kita pelajari, karena akidah adalah pondasi diterimanya amal kita. Yang kedua, awwalu da'watur rusul.
Para nabi dan rasul tidaklah diutus kecuali untuk mengajarkan dan mendakwahkan akidah. Sebagaimana kata Allah ketika mengutus para nabi, ya, beliau menyebutkan kepada para nabi dan rasul, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh nabi dan rasul, ya, mereka manhaj dakwahnya, ya, dibangun di atas manhaj untuk berdakwah, menyebarkan akidah pertama kali. Kemudian kenapa pentingnya kita belajar akidah? Karena di dalam pembahasan akidah, fa innal aqidata la taqbalu at-ta'addudiyah. Karena di dalam akidah tidak menerima yang namanya khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat antara ini dengan ini. Beda halnya dengan pelajaran fikih. Makanya kata para ulama, silahkan engkau menjadi Syafi'iyan, belajar dengan metode belajar agama dengan metode Imam Syafi'i, ya, mazhabnya Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau Hanafi, silahkan. Tapi kalau dalam akidah tidak ada yang namanya ikhtilaf antara ini dengan ini, ya. Makanya orang yang belajar akidah, ya, tidak akan pernah ada yang namanya perbedaan di dalam keyakinan mereka. Makanya kalau belajar akidah, kata para ulama, kalau seandainya dia belajar akidah yang benar, kalau belajar akidah yang sahih, imma an yakuna ahlu sunnah, entah dia menjadi ahlu sunnah atau menjadi ahlu bid'ah wad dhalal, atau dia termasuk ahlul iman wa ahlul islam, atau dia termasuk ahlul kufur wa syirik. Jadi tidak ada yang namanya ikhtilaf antara ini dan ini. Beda dengan pembahasan fikih. Kalau pembahasan fikih ada pembahasan tentang ini, perbedaan antara mazhab ini dengan mazhab ini, ya, akan tetapi di dalam akidah tidak ada penerimaan untuk ikhtilaf di dalamnya, ya, sebagaimana kata para ulama, ya. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita mempelajari ilmu akidah. Kemarin mungkin pembahasan terakhir ilmu akidah atau tentang akidah Ustaz Augustir Faisal berkaitan tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yang insyaallah mungkin nanti kita lanjutkan. Hanya saja untuk malam ini kita tidak membahas itu, tapi mungkin untuk kedepannya kita akan bahas tentang pembatal keislaman, melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh Ustaz Augustir. Akan tetapi pada hari ini termasuk di antara keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau ilmu akidah, yaitu kita harus meyakini bahwasanya yang memberikan manfaat dan mudarat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Secara zat dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita mendapat manfaat dan mendapatkan mudarat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk kesyirikan. Siapa saja yang meyakini ada selain Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, maka tidak boleh kita meyakini ada selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Entah itu jin, entah itu tukang sihir, entah itu dukun, entah itu siapapun, maka kita tak boleh memiliki keyakinan bahwasanya tukang sihir, jin, kemudian dukun itu memberikan mudarat secara zatnya, secara langsung dia memberikan mudarat kepada kita. Lah, semua itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan kepada kita untuk mendapatkan mudarat atau manfaat, tidak akan diberikan oleh Allah manfaat ataupun mudarat. Sebagaimana kata Allah tentang jin atau tukang sihir yang ingin mencelakakan manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa ma hum bidarrina illa biidznillah. Mereka itu tidak memberikan mudarat kecuali atas izin Allah. Jadi yang memberikan manfaat dan mudarat siapa? Allah. Adapun makhluk, mereka hanya sababun, hanya sebab. Ibarat kita mencari rizki, siapa yang memberikan rizki? Allah. Apakah kita harus mencari sebab? Ada sebabnya, sebab untuk didatangkan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka secara mutlak yang memberikan manfaat dan mudarat itu Allah. Adapun makhluk maka itu hanya sebab. Sebab pun kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sebab punya anak bagaimana? Menikah dan berhubungan. Apakah kalau Allah tidak mengizinkan ya dia akan tetap punya anak sekalipun sudah mengambil sebab? Lah, banyak orang yang sudah menikah kemudian berhubungan belum punya anak. Berarti menandakan apa? Yang memberikan manfaat dan mudarat siapa? Allah. Manusia hanya sebab. Api yang diciptakan oleh Allah, apakah api itu yang memudaratkan kita kalau kita terbakar? Lah, yang memudaratkan itu Allah. Api hanya sebab kita mendapatkan kemudaratan. Kalau seandainya api itu yang menyebabkan kita mudarat secara zatnya, bukan Allah, sudah pasti Nabi Ibrahim terbakar oleh api. Akan tetapi apa? Akan tetapi ternyata api itu tidak membakar Ibrahim alaihissalam. Padahal ya api itu panas, bisa memberikan mudarat, tapi karena Allah tak mengizinkan memberikan mudarat maka tidak mendapatkan mudarat. Sama, kita diberikan oleh Allah cara untuk mencari rizki, tapi kalau Allah tidak mentakdirkan rizki itu untuk kita walaupun sudah mengambil sebab, maka apa? Maka tidak akan diberikan oleh Allah. Maka yang mendatangkan kemudaratan dan memberikan manfaat itu Allah. Sebagaimana kata Allah, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah sudah mencukupkan seluruh hamba-hambanya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah sudah mengangkat keburukan dari diri seseorang maka tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Atau kalau Allah sudah menetapkan keburukan terhadap seseorang, tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan tersebut. Sekalipun seluruh umat berkumpul untuk memudaratkan kita, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan datang kemudaratan. Atau ketika berkumpul semua manusia untuk memberikan manfaat, menghilangkan kita dari mudarat, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manfaat ataupun mudarat. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Perhatikanlah, sesungguhnya kalau seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikan manfaat ini dan itu ya, mengenalkan ini dan itu, pokoknya memberikan manfaat kepadamu seluruh umat, tapi kalau Allah belum berkehendak dan belum dicatatkan untukmu kebaikan tersebut, maka sesungguhnya tidak akan datang kebaikan kepada kita. Sebaliknya, kalau seandainya umat berkumpul untuk memudaratkan kita, maka sesungguhnya tidak akan kita mendapatkan mudarat kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Maka jangan khawatir. Jangan khawatir. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan khawatir terhadap jin, takut terhadap jin datang mudarat, terhadap dukun, disantet, diteluh, di ini dan di itu. Jangan usah khawatir. Ya, kalaupun seandainya memang ya sebabnya karena dukun kita mendapatkan mudarat, biarkan yang memberikan manfaat dan mudarat Allah, yang mengangkat kemudaratan Allah, yang memberikan manfaat juga Allah. Allah yang memberikan mudarat, yang mengangkatnya juga Allah. Allah yang memberikan manfaat, yang mengangkatnya juga Allah. Kalau kita yakin Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, tidak ada orang yang pergi ke tukang sihir, tidak ada orang yang percaya dukun, tidak ada orang yang percaya ada orang yang bisa menggandakan uang dan yang lainnya, enggak ada. Ya, karena kenapa? Karena dia yakin yang mendatangkan manfaat itu Allah. Sebagaimana zikir yang diajarkan oleh Rasul di dalam doa setelah sholat yang mungkin hafal semuanya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Apa artinya? Allahumma ya Rabb, ya Allahumma la mani'ah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi ma'a'tait, apa yang sudah engkau berikan kepada kami, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau sudah menghalangi untuk kami. Apa saja yang Allah berikan, kalau misalkan itu Allah ingin berikan kepada kita, tidak ada orang yang bisa menghalangi.
Sebaliknya kalau Allah sudah menghalangi untuk kita, memberikan kepada kita, ya, maka tidak ada yang bisa memberi. Jadi nggak usah khawatir, dukun tidak akan didatangi, tukang sihir tidak akan didatangi, jin tidak akan dipercayai. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah, bahkan termasuk kesyirikan kita mempercayai apa tadi? Ada selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya. Apa salah satu di antara keyakinan selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat? Salah satu di antaranya yaitu al-halaqah. Keyakinan seseorang muslim, ya, yang dia punya keyakinan terhadap apa yang dicangkolkan di lehernya, di tangannya, di perutnya atau di kakinya. Mereka punya keyakinan apa yang ditempelkan di tubuh mereka atau mungkin di rumah-rumah mereka itu bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang dikalungkan, yang nempel, yang digantungkan di leher, di tangan, di kaki, di rumah-rumah misalkan, kalau seandainya mereka punya keyakinan dia bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, maka itu termasuk kesyirikan. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Maka tidak boleh kita menggantungkan sesuatu, ya, yang terbuat dari emas, perak dan yang lainnya dengan keyakinan, ya, khayalian, tawahumian, dengan keyakinan yang tak jelas, dengan keyakinan hanya beranggapan saja bahwasanya bisa menghilangkan manfaat dan mudarat. Lalu bagaimana kalau seandainya ada yang dipakai di leher, di tangan itu berupa emas yang dipakai oleh para perempuan misalkan, maka tidak jadi masalah karena itu bukan berkaitan tentang keyakinan. Keyakinan mereka, ya, bukan tentang bukan tentang keyakinan khayali, sesuatu yang tak masuk akal, bukan. Keyakinan atau akidah mereka kalau pakai kalung, kalau pakai gelang memperindah doang, memperbagus, maka ini tidak termasuk yang disebut keyakinan khayaliyah tawahumi, perkiraan prasangka doang. Ya, seperti kita memakai kacamata, kita punya keyakinan di sini memberikan manfaat kacamata itu hakiki atau khayali? Memberikan manfaatnya kacamata hakiki apa khayali? Hakiki. Memberikan manfaat kepada kita. Apa manfaatnya? Yang rabun bisa baca, ya. Maka yang kalau kita pakai kemudian punya keyakinan memberikan manfaat yang hakiki, jelas itu bukan yang dimaksud menyelisihi akidah dan bukan termasuk kesyirikan. Yang dimaksud di sini adalah manfaatnya khayali atau tawahumi, hanya perkiraan prasangka. Kamu kenapa pakai gelang? Nggak tahu, pokoknya kolot baheula atau yang lain katanya kalau pakai gelang terhindar dari terhindar dari penyakit. Dan Rasulullah pernah mendapatkan itu. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya tidaklah kami tinggalkan, ya, kendaraan-kendaraan kami, ya, tunggangan-tunggangan kami, kecuali kami lepaskan itu dari apa-apa yang menggantung di leher tunggangan kami, ya, apa yang nempel di rumah-rumah kami tinggalkan atau kami putus. Karena orang-orang jahiliyah terdahulu mereka tetap punya keyakinan kalau misalkan ingin tetap sehat itu binatang yang ditungganginya, dipakaikanlah kalung, ya. Punya keyakinan menghilangkan mudarat, menghilangkan bala. Dan itu terjadi di kaum muslimin. Ada gelang yang tidak jelas manfaatnya, ya, tidak jelas secara hakiki manfaatnya, khayali saja, katanya saja. Tapi mereka terkadang mempercayai itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka ini termasuk kesyirikan. Bisa menjadi syirik kecil dan bisa menjadi syirik besar. Kapan menjadi syirik kecil? Ketika seseorang itu meyakini Allah yang memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat Allah, tapi dia menjadikan itu sebab yang tidak disebabkan oleh Allah atau yang tidak dijadikan sebab oleh Allah, maka itu termasuk syirik kecil yang bisa menyebabkan, ya, atau wasilah untuk menuju syirik besar, ya. Jadi orang yang menjadikan sebab yang bukan sebab, syariat yang bukan syariat, maka ini termasuk syirik kecil, ya. Tapi kalau dia meyakini yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu kalungnya, gelangnya dan yang lainnya, maka itu termasuk syirkun akbar yukhriju minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama.
dosa besar terhapus seluruh amalannya. Dosa besar menghapus seluruh amalan dalam 1 menit, bahkan kurang daripada itu. Amalan yang sudah kita kumpulkan sekian tahun, ternyata hangus semuanya disebabkan karena syirik. Maka syirik itu kenapa lebih besar daripada dosa zina, daripada dosa riba, daripada dosa yang lainnya? Karena syirik berkaitan tentang hak Allah, ya, dan syirik bisa menghanguskan seluruh amalannya dalam 1 menit saja, bahkan kurang daripada itu. Kita melakukan syirik pada saat ini, hanguslah amalan kita yang sekian tahun kita lakukan. Maka hati-hati. Dan termasuk kesyirikan itu meyakini ada yang mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah, ya. Dan kalau dia meyakini itu sebab saja, maka dia telah terjatuh kepada syirik kecil karena menjadikan sebab yang bukan sebab. Bisa difahami sampai sini? Ya. Jadi menggantungkan kalung dengan anggapan apa? Dengan anggapan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, maka termasuk kesyirikan. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar, tergantung pelakunya apa yang dia yakini, ya. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan tentang orang yang memakai kalung, kata Rasulullah, inza'ha fa innaha la taziduka ila wahna. Lepaskan itu. Dia tidak menambahmu kecuali apa? Kecuali kelemahan saja. Kenapa engkau pakai itu? Supaya terhindar dari penyakit. Inza'ha, kata Rasulullah, lepaskan itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Itu tidak menambahkan dirimu kecuali apa? Kecuali kelemahan, penyakit. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sungguh kalau seandainya itu masih nempel di kamu meninggal, kamu tidak akan beruntung selamanya. Waliyadzubillah. Yang kedua yaitu ta'liqut tamaim, menggantungkan jimat-jimat, ya, menggantungkan jimat-jimat. Kemudian apalagi? Mengantongi jimat-jimat, maka tidak boleh. Jimat-jimat haram, dan ini termasuk jenis kesyirikan. Tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah, baik itu tadi kalung atau jimat yang lainnya, maka tidak boleh. Dan jimat itu ada sepakat para ulama tentang keharamannya, dari jenis apapun, dari gambar apapun, itu diharamkan oleh Allah. Ada ikhtilaf para ulama, akan tetapi yang benar yaitu haram, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai jimat, ditulis kemudian digantung, baik mungkin digantung di anak-anak mereka ada tulisan itu, ya, kemudian apa, digantungkan. Maka ya, ini juga termasuk apa, perkara yang haram, menjadikan jimat atau Al-Quran sebagai jimat, ya. Maka jimat itu hukumnya haram, tidak boleh. Ijma para ulama tentang keharaman jimat-jimat dimanapun ditempel, baik di tubuh kita, wafak ataupun yang lainnya misalkan, maka ini tidak boleh. Di rumah kita misalkan kita tempelkan atau kita simpan. Biasanya kan banyak orang-orang, sekalipun tulisan-tulisan Arab dibungkus kemudian disimpan di samping rumah, dikubur di samping rumah, maka tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Apa dalilnya bahwasanya tamaim atau jimat-jimat itu haram? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampe-jampe, ruqyah, kemudian tamaim, jimat-jimat, wattiwalah, dan pelet guna-guna, syirkun, termasuk kesyirikan. Maka tidak boleh. Kemudian di dalam hadis Abdullah bin Uqaim radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan gantungkan harapannya kepada apa yang digantungkan, ya, oleh dirinya. Orang kalau misalkan dia punya jimat, kalau seandainya jimat itu tidak dibawa, dia akan resah gelisah. Kenapa? Karena Allah gantungkan apa? Rasa khawatirnya, rasa tenangnya, rasa nyamannya itu kepada apa yang dia jadikan jimat. Makanya terkadang ada orang yang percaya terhadap cincin bisa mendatangkan mudarat, ketika nggak dibawa, waduh, nggak ada nih jimat saya. Di dompet, waduh, misalkan lagi bepergian, waduh, nggak tenang nih, hilang
wapak saya atau yang lainnya misalkan nggak dibawa, dan yang lainnya waduh datang mudarat nih. Jadi Allah hukum dia dengan sesuatu yang dia yang dia berharap kepadanya atau tawakal kepadanya, dengan apa? Dengan dihilangkan ketenangan kalau misalkan sesuatu yang dia gantungkan itu juga hilang. Ya, dengan sesuatu yang dia jadikan gantungan itu hilang, maka hilanglah juga apa yang dia inginkan. Maka tamimah termasuk kesyirikan, tidak boleh, maka Allah akan tinggalkan kita dan Allah akan azab kita dengan tadi bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, ya, yang diriwayatkan oleh para ulama hadis, beliau menyebutkan man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu alaihi, siapa yang dia menggantungkan jimat-jimat di rumah, di dalam dirinya, di kendaraan mereka ataupun di mana saja, fala atamallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan urusannya, tidak akan membantu urusannya, disabodokkeun. Kenapa? Karena dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, disabodokkeun oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, dan tidak akan pernah beres urusannya kalau orang bergantung kepada jimat. Wa man ta'allaqa wada'atan, siapa yang bergantung kepada wada'atan, ya, itu terbuat dari batu biasanya. Terbuat dari batu yang di laut atau kerang yang di laut, biasanya ditempelkan juga di rumah-rumah mereka, digantungkan, dibuat kalung itu biasanya, sama kayak orang-orang atau dukun. Siapa yang menggantungkan itu juga di rumah-rumah mereka, di kendaraan mereka, di dalam diri mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan dia tenang, tidak akan membiarkan dia beristirahat, dan tidak akan membiarkan dia mendapatkan kenyamanan, karena dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jimat bentuk apapun itu, ya, seperti apapun itu, dengan niat apapun itu, maka haram, tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan kata para ulama, la yajuzu ta'liqul Qur'an listishfa li arba'ati wujuh. Tak boleh kita menggantungkan Al-Qur'an atau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai jimat untuk kesembuhan atau menghilangkan mudarat atau mencegah dari mudarat. Dengan 4 alasan, ya. Alasan yang pertama, umumun nahi anit ta'liqut tamaim, karena larangannya itu secara umum, jimat. Jadi Al-Quran kalau seandainya digantungkan untuk menjadi jimat, mencegah dari kemudaratan, mendatangkan manfaat, maka ini bagian juga dari apa? Bagian dari juga jimat. Ada sebagian orang yang mengatakan, katanya jimat kalau dari Al-Quran nggak apa-apa. Maka sepakat para ulama, baik itu yang terbuat dari Al-Quran atau bukan, maka tetap haram. Karena apa? Karena umumnya larangan Allah mengatakan apa? Apa kata Rasulullah? Innar ruqa wat tamaim, sesungguhnya ruqyah dan jimat-jimat itu haram karena bagian daripada syirik. Tidak ada kekhususan di situ. Dan Rasulullah tidak menyebutkan kecuali Al-Quran. Maka kalau ingin kesembuhan, maka cara menjadikan Al-Quran itu kesembuhan, tata caranya tauqifiyah. Tata caranya tauqifiyah. Apa maksudnya tauqifiyah? Berhenti dengan dalil dan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara menjadikan kesembuhan dengan Al-Quran? Bukan dengan digantungkan, atau mungkin ditulis, dibakar, dimasukkan ke air, diminum, bukan. Ya, atau mungkin ditulis dengan darah, ditempel di jidatnya tulisan Al-Quran misalkan, bukan. Tapi dengan tata cara yang maksus yang sudah diajarkan. Karena kenapa? Karena mengobati dengan Al-Quran ibadatun, dan ibadatun tauqifiyah, dan ibadah itu sifatnya tauqifi, tidak boleh dilakukan kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, yaitu dengan cara membacanya, ya, bukan dengan menggantungnya. Ini larangan kenapa tidak boleh dengan Al-Quran. Alasannya yang pertama itu. Yang kedua, annal istishfa bil Quran wirdun ala sifatil muayyanah wa hiyal qira'atu bihi 'alal marid fala tutajawaz atau tutajawuz. Maka sesungguhnya mencari atau menjadikan Al-Quran itu sebagai obat, ingin meminta kesembuhan, ya, kepada Allah dengan cara kita membaca Al-Quran,
ya tadi itu adalah bagian bacaan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tata caranya hanya dibaca bukan yang lain. Tidak ada cara menyembuhkan dengan Al-Quran dengan cara yang lain kecuali dengan dibaca kepada yang sakit. Bukan dengan cara dibakar diminum, enggak. Ya, bukan dengan cara itu. Kalau ada sebagian atau orang yang melakukan demikian, jangan dipercaya, tinggalkan itu. Ya, Al-Quran ditulis atau dibungkus, tempel di depan rumahnya, tempel di samping ini dan samping itu. Jadi Al-Quran itu apa? Mendatangkan manfaat hanya untuk dibaca. Dan nanti insya Allah kita bahas juga tentang Al-Quran, mengambil tabarruk dengan Al-Quran. Insya Allah nanti kita bahas billahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, bisa menyebabkan apa? Tidak beradab kepada tulisan Al-Quran, karena kalau dijadikan jimat itu kan harus dibawa-bawa. Kalau di dompet, kalau di kalung, kalau ke kamar mandi harus kita bawa. Kalau misalkan nempel di badan kita, ke kamar mandi harus dibawa. Maka ini apa? Maka ini salah satu diantara adab kepada Al-Quran, ya, supaya apa? Tidak dibawa ke tempat-tempat yang najis. Ini alasan yang ketiga. Dan yang keempat yaitu saddulidz dzari'ah, pencegahan untuk tidak menyebabkan kesyirikan merajalela. Kalau seandainya orang-orang itu atau kalau seandainya jimat-jimat itu dibolehkan dari Al-Quran, maka orang-orang pasti akan menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat. Kalau jimatnya dari tulisan-tulisan biasa, nantinya apa? Nantinya haram, syirik. Maka orang-orang pasti kalau misalkan seandainya tapi dari Al-Quran mah boleh, pasti banyak orang yang menulis Al-Quran kemudian ditempelkan di kalungnya, atau mungkin dipakai di kalungnya atau di tangannya atau di rumahnya dan yang lainnya. Maka ini juga tidak boleh. Saddulidz dzari'ah, mencegah untuk tidak terjadi kesyirikan, diputus uratnya. Kemudian yang ketiga, yang kelima, kenapa alasannya tidak boleh? Tasyabbuh, karena menyerupai orang yang memakai jimat. Apa bedanya kalau seandainya dia menggunakan jimat, ya, yang digantung di leher-leher mereka tulisannya Quran, dengan orang apa? Dengan orang yang memakai jimat yang tidak pakai Al-Quran, sama tasyabbuh. Maka ini tidak boleh. Ini alasan kenapa Al-Quran tidak boleh pun dijadikan jimat, ya. Maka sepakat para ulama, ya, tentang keharaman jimat yang selain Al-Quran. Ikhtilaf para ulama, tapi yang mendekati kebenaran, bahkan Syekh kami mengatakan ini yang shawab, tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu keyakinan bahwasanya yang memberikan manfaat selain Allah dan mudarat, ya, salah satu diantaranya yaitu jimat. Yang ketiga, ada yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah dan bisa menjadi kesyirikan dari perkara ruqyah. Apa arti ruqyah? Arti ruqyah itu bacaan yang dibaca kepada orang sakit untuk meminta kesembuhan, atau dalam bahasa kitanya jampe-jampe. Maka jampe-jampe ini termasuk kesyirikan, ya. Jampe-jampe ini termasuk kesyirikan, kecuali ruqyah syar'iyah atau jampe syar'iyah yang mana yang dibaca adalah Al-Quran. Maka ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, maka kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai obat. Maka meminta kesembuhan istisfa bil Quran dengan membacanya, dibacakan kepada orang yang sakit, sebagaimana di dalam hadis disebutkan tentang orang, ya, yang mendatangi Rasulullah SAW, sahabat, bahwasanya beliau menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku pernah membacakan ayat Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah kepada pemimpin kaum karena dia tersengat kalajengking. Kemudian aku ruqyah dia dengan membacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah diberikan kesembuhan oleh Allah. Kemudian aku diberikan sekian onta, sekian kambing. Kata Rasulullah, Pak, mana kasih bagianku, kata Rasulullah SAW. Maka di sini dalil bahwasanya ruqyah syar'iyah yang sesuai dengan syariat maka dibolehkan. Lalu bagaimana syarat-syarat ruqyah yang dibolehkan? Syarat-syarat ruqyah yang dibolehkan, yang pertama, alla ya'taqid annaha tanfa'u li dzatiha. Tak boleh meyakini ruqyah itu memberikan manfaat secara zatnya. Jadi dengan ruqyah sembuh,
Lah, kita tetap harus meyakini ruqyah itu hanya sebab mencari kesembuhan. Yang memberikan kesembuhan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Ruqyah hanya sebab, sebagaimana kita berobat ke dokter, yang menyembuhkan siapa? Allah. Dokter hanya sebab untuk kita mendapatkan kesembuhan, diberikan obatnya oleh Allah. Obat bukan secara zat menyembuhkan. Bahkan terkadang banyak obat yang tidak diberikan oleh Allah apa? Tidak diberikan oleh Allah dengannya kesembuhan. Ya. Maka syarat yang pertama, ruqyah hanya sebab, bukan secara zatnya menyembuhkan. Banyak kaum muslimin yang meyakini saya mapain di ruqyah, seolah-olah ruqyah itu tokcer langsung sembuh. Lah, tidak demikian. Tetap yang menjerikan kesembuhan itu Allah. Makanya syaratnya juga harus dari orang yang ahlu tauhid yang meruqyah itu, yang benar akidahnya. Ya, kalau tidak benar akidahnya tidak akan tidak akan mendapatkan kesembuhan daripada ruqyah. Syarat yang kedua dari ruqyah yang dibolehkan, tidak boleh menyelisihi syariat. Baik itu dari doa yang dipanjatkan dari ruqyah itu, tidak boleh ada doa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada jin, meminta bantuan kepada jin, meminta bantuan kepada orang yang meninggal, tidak boleh, yang mengandung kesyirikan. Kita ruqyah, ya Syekh Fulan tolong saya, misalkan. Kemudian ya jin fulan, ya jin ini jin itu bantu saya, enggak boleh. Syirkun, maka tidak boleh, tidak sah itu ruqyah kalau demikian. Ya. Bahkan kalau ada yang mengatakan di tubuh fulan ada sekian jin, ya, baru dikeluarkan setengahnya. Dari mana dia tahu ada sekian jin? Kalau bukan dari jin. Karena orang yang tahu perkara gaib ada dua kurang lebih. Ya, yang diberitahukan oleh Allah, malaikat, ya, kemudian Nabi SAW. Yang tahu dengan cara mencuri, jin, tahu perkara gaib. Makanya orang yang mengaku tahu perkara gaib, imman nabi wa imman malaikah wa immal jin. Kalau dia malaikat gak mungkin. Kalau dia nabi gak mungkin, tidak ada nabi setelah Rasul SAW. Kalau jin bisa jadi temannya. Ya. Maka tidak ada yang benar yang meruqyah, wow baru saya keluarin sekian, lah, dusta. Dusta. Maka kalau ada yang meruqyah dia mengaku baru dikeluarin sekian, dusta. Walaupun orang itu ngomong di tubuh si fulan sekian jin, jangan dipercaya. Kenapa? Karena sifat syaitan kadzub. Sifat syaitan itu apa? Dusta. Jangan dipercaya. Ya, biarkan. Ya, ruqyah, bacakan Al-Qur'an kemudian sudah. Dan yang terakhir yaitu bacaan yang dibaca antakuna mafhumatan ma'lumatan. Bacaan yang dibaca harus mafhum, bisa difahami. Dan harus maklumah, dan bisa dimengerti. Difahami, diketahui. Difahami itu maksudnya apa? Kalau misalkan kita baca Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, kita dibaca misalkan, jangan sampai nggak tahu baca apa dia. Ya, maklumah. Kalau itu memang hadisnya maklum, diketahui. Ya, tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada bacaan-bacaan atau zikir-zikir yang tidak difahami. Jangankan oleh orang luar Arab, orang Arab itu sendiri nggak faham apa yang dia baca misalkan. Dan syarat yang keempat, antakuna arabiyatan, bacaan yang dibaca harus berlughah Arabiyah. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bagian daripada meyakini selain Allah memberikan manfaat dan mudarat, ya, ada di perkara ruqyah, maka tidak boleh. Ya, hati-hati. Terkadang kita mengaku berobat saja, terkadang si fulan sembuh, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Itu bisa menyebabkan syirik kecil atau syirik besar. Si fulan meruqyah cepat, hati-hati. Kalau kita meyakini dengan ruqyah zat yang berikan kesembuhan, maka termasuk syirik besar. Tapi kalau seandainya sebab saja dan itu dibolehkan, maka tidak menjadi kesyirikan. Ya. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh, ya, kita berkeyakinan bahwasanya ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada juga ruqyah syirkiyah. Apa itu ruqyah syirkiyah? Ruqyah syirkiyah itu tadi yang tidak terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan, maka itu menjadi ruqyah syirkiyah. Entah itu dengan kalimat syirik, ya, tawassul kepada selain Allah, tawassul dengan
perkara lafaz-lafaz bid'ah misalkan dengan lafaz-lafaz yang lainnya, maka tidak boleh, ya. Atau misalkan dia meminta tolong kepada jin, ini juga tidak boleh. Dan untuk meminta kesembuhan kepada Allah tidak perlu bantuan jin. Makanya ada orang yang mengaku, ya, bisa menyembuhkan seorang yang sakit dengan bantuan jin. Maka kata para ulama, ada bantahan kepada mereka tentang ibtalu da'wa man yastakhdimuna al-jinnal muslim lil ilaj. Ada yang mengaku bahwasanya bisa menyembuhkan seseorang dengan minta tolong kepada jin muslim untuk menyembuhkan. Lah, sekalipun dia jin muslim, maka tidak boleh meminta tolong kepada siapa? Kepada mereka. Kenapa? Walihaula'il ladzina yad'una anna ma'ahum jinnan musliman, bagi orang yang mengaku, ya, dia punya jin muslim yang ngebantunya, wa annahum yu'alijunal musahirin, dan dia mengaku bisa menyembuhkan orang yang terkena sihir, orang yang terkena guna-guna, maka kita katakan musta'inan billah, kita mengatakan memohon pertolongan kepada Allah. Apakah ada dalam Al-Quran? Apakah ada dalam hadis Rasulullah? Apakah Rasul pernah meminta tolong kepada jin muslim untuk menyembuhkan, ya, ketika Rasul terkena sihir? Rasul pernah disihir. Apakah Rasul minta tolong jin untuk menyembuhkan sihir itu? Jin muslim? Lah. Apakah kita mendengar para sahabat meminta tolong kepada jin muslim? Lah. Bahkan kita tidak pernah mendapatkan Rasul meminta tolong kepada jin muslim ketika perang Badar, ketika perang Khandaq minta tolong untuk dibuatkan parit misalkan, digalikan parit kepada jin muslim. Lah, tidak. Maka orang yang mengaku punya khadim, apa khadim? Apa khadim? Jin. Apa teh bahasa kitanya? Khadam. Lah, ya, tidak bisa. Rasul tidak pernah menggunakan perkara demikian, dan Rasul tidak pernah meminta tolong kepada jin. Maka apa kata para ulama? Jangan kita datang ke mereka, jangan kita datang ke tukang sihir, jangan kita datang kepada mereka. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Karena kenapa? Karena yang mendatangkan manfaat dan mudarat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah engkau datang kepada mereka kecuali menambah kelemahan dan menambah kesesatan dirimu. Ya, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mendakwahkan Islam, ya, bahkan ke golongan jin. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa id sarafna ilaika nafarun minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumin munzirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala palingkan beberapa kelompok dari jin, kemudian jin itu mendengarkan Al-Qur'an. Ketika mereka sedang mendengarkan Al-Qur'an, ya, mereka langsung seksama mendengarkannya, diam semuanya. Ya, ketika sudah hadir semuanya jin, pada diam. Falamma qadaw wallau ila qaumin munzirin, ketika sudah selesai dibacakan Al-Qur'an terhadapnya, langsung para jin itu datang ke kaum-kaum mereka. Jin itu punya kaumnya, punya qabilah, sama seperti manusia. Hanya saja kita tak melihat, mereka melihat kita. Ya, yang lagi viral sekarang apa? Yang lagi viral itu kota mewah. Ya, kota mewah apa tuh? Yang di mana tuh katanya? Yang lagi viral, ada kota mewah tapi goib katanya. Ya, Saranjana, ya, lagi viral itu. Kita tidak tahu itu perkara gaib. Ya, tidak perlu benar, tidak mengiyahkan dan tidak mentidakkan, karena itu memang perkara gaib. Ya, mereka punya qabilah, kita tak melihatnya, mereka melihat kita. Kemudian apa? Kemudian kata jin ini ketika mereka sudah dengar, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Sesungguhnya kami mendengar kitab yang dibacakan setelah Nabi Musa, setelah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang menunjukkan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaumku, kata jin-jin itu. Kata jin muslim yang sudah masuk Islam itu, kata jin yang masuk Islam, ajibu da'iyallah, penuhi panggilan siapa? Penyeru Allah, da'i Allah, yaitu Rasul. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min azabin alim. Maka sungguhnya engkau akan diampuni dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan engkau dari azabnya. Tapi Rasul tak pernah minta bantuan, wahai jin,
saya mau perang Badar, ya tolong bantu. Wahai jin, saya mau genuk parit nih, dalam keadaan lapar, tolong saya. Jin kalau misal diberikan kekuatan oleh Allah, sebagaimana yang terjadi di kisahnya Nabi Sulaiman, gampang sehari saja bisa selesai tugasnya. Tapi Rasul tak pernah minta tolong jin muslim untuk minta bantuan. Maka kalau ada yang mengaku punya khadim, bohong, dusta. Bahkan kalau ada yang mengaku saya muslim, kata jin itu, maka jangan dipercaya. Kemudian dia memerintahkan kita untuk ini, untuk itu, seolah-olah itu adalah syariat Islam, padahal menyelisihi syariat Islam. Ya, perkara bid'ah misalkan, atau perkara yang menyelisihi syariat, maka dianggapnya itu benar. Kata saya punya khadim jin, ya bohong. Jin pada hakikatnya nggak mau berteman dengan kita. Nggak ada yang namanya khadim, itu artinya pembantu. Nggak ada jin yang mau jadi pembantu manusia, nggak ada. Dari mana? Apa dalilnya bahwasanya jin nggak mau jadi khadim manusia? Nggak mungkin. Kecuali pada zaman siapa? Kecuali pada zaman Nabi Sulaiman. Dan setelah zaman Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah jangan jadikan kerajaanku ya diberikan kepada setelahku. Dan diijabah oleh Allah doanya. Dan pada saat itu jin pun tak mau melakukan apa yang diperintahkan Sulaiman kalau bukan diperintahkan oleh Allah. Dia takut karena kalau membangkang itu akan disambar petir. Dan itu termasuk keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Sulaiman. Maka tidak ada yang namanya khadim dari jin. Jin itu apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam doanya juga Allah menyebutkan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan. Kemudian apa? Kata Allah, qala innaka minal munzirin. Kamu termasuk orang yang ditangguhkan, enggak mati-mati sampai apa? Sampai hari kiamat. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Akan aku sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus, akan aku datangi dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan, dari bawah akan aku datangi. Tidak disebutkan dari atas, karena kata para ulama syaitan tahu Allah Subhanahu wa taala di atas, ya. Maka apa? Sifat jin nggak mungkin jadi khadim manusia, nggak mungkin. Kita yang pada hakikatnya jadi khadimnya. Disuruh ini mau aja, tolong datangkan kambing hitam, ya, tolong datangkan ini itu, tolong datangkan ini itu, ayo diurusin sama kita, dikasih makanan nggak dimakan makanannya mah, ya, diurusin oleh kita. Siapa yang jadi khadim? Dia apa kita? Manusia yang dianggapnya saya punya khadim lah, pada hakikatnya kita yang menjadi khadimnya. Jadi jangan percaya kalau ada misalkan orang yang dibantu atau khadim manusia atau dia bisa menyembuhkan dengan bantuan jin muslim, nggak ada, ya, tidak ada, ya. Maka apa? Maka tidak ada disyariatkan demikian. Kalau ada yang mau melakukan demikian benar dibantu jin muslim, pada hakikatnya bohong. Tidak ada yang namanya makan siang gratis bagi mereka. Ketika saat-saat lemah mereka akan datang menuntut apa yang sudah dilakukan olehnya. Kamu sudah saya bantu, mana? Ya. Sekarang giliran saya. Ketika kita sudah lemah mau meninggal, minta ini minta itu. Waliyadzubillah, semoga Allah menjaga kita dari hal demikian. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terkena guna-guna, maka ruqyah dianjurkan, tapi dengan kalimat-kalimat yang dibolehkan, dan tak boleh kita mendatangi tukang sihir, tukang dukun dan yang lainnya, atau yang mengaku dia bisa mengobati dengan jin muslim, ya, bahwasanya bisa menyembuhkan segala penyakit lah. Jangan digunakan atau jangan didengarkan, karena Rasul tak pernah melakukan demikian. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, salah satu di antara kesyirikan yaitu meyakini selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat dalam perkara tabarruk. Dalam perkara apa? Tabarruk. Apa itu tabarruk? Apa itu tabarruk? Tolabul barokah, meminta keberkahan. Itu namanya tabarruk, ngalah barokah. Dan arti barokah itu artinya apa? Kasratul khair, banyaknya kebaikan. Itu arti daripada barokah, ya.
Makanya ketika kita mengatakan barakallahu fik, apa artinya? Yang biasa kita ucapkan, apa artinya? Barakallahu fik. Nggak tahu artinya. Apa? Semoga Allah memberikanmu kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita semoga Allah memberkahimu, apa itu yang dimaksud barokah? Ya, maka arti barokah itu kasratul khair, banyaknya keberkahan yang menetap dalam diri muslim yang diberkahi oleh Allah, yang diberikan keberkahan kepadanya. Makanya biasanya doanya barakallahu fik, atau maknanya zadakallahu minal khairi wa fadlah, semoga Allah menambahmu kebaikan dan keutamaan kemuliaan. Itu makna daripada barakallahu fik. Ya, ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dibolehkan tabarruk? Maka tabarruk ini ada beberapa jenis. Tabarruk ini ada beberapa jenis. Ada tabarruk dengan Al-Qur'anul Karim. Tabarruk dengan Al-Qur'an. Ingat, kaidah dalam tabarruk. Ada kaidah dalam tabarruk. Ya. Apa itu kaidah dalam tabarruk? Kaidah dalam tabarruk yang pertama, wadi'ul barakah wallah. Yang menetapkan itu barokah itu Allah. Yang menetapkan sesuatu itu barokah itu Allah. Misalkan tempat ini berkah, siapa yang mengatakan tempat ini berkah? Yang menentukan ini berkah atau tidak? Allah. Masjid berkah, siapa yang mengatakan masjid itu berkah? Allah. Jadi tak boleh seseorang itu mengatakan rumahmu berkah kalau tidak ada dalil yang menjadikan rumah itu berkah, ya. Atau misalkan kedatanganmu menjadikan tempat kita berkah, tidak boleh, kecuali apa? Kecuali dengan dalil. Maka yang menetapkan sesuatu itu berkah siapa? Allah. Allah tetapkan Al-Quran penuh keberkahan, Allah tetapkan Masjidil Haram penuh keberkahan, Allah tetapkan ada waktu-waktu yang berkah, ada tempat-tempat yang berkah, ya. Ada sesuatu yang diberkahi oleh Allah di situ. Maka keberkahan yang menyimpan dan menentukan itu Allah. Ini kaidah dalam tabarruk yang dibolehkan. Yang kedua, kaidahnya dalam tabarruk yaitu, ya, segala sesuatu yang menentukan tempat ini berkah, waktu ini berkah, kemudian sesuatu ini berkah, diri seseorang ini berkah, itu Allah butuh dalil. Kalau misalkan tidak ada dalil, maka tidak boleh kita katakan rumahmu berkah, tidak boleh kita katakan si fulan berkah, tidak boleh katakan air ini berkah, tidak boleh kita katakan air minum bekas ustadz berkah, tak boleh. Ya, harus dengan dalil. Tidak boleh kita mengatakan tubuh si fulan berkah, tidak boleh kita mengatakan motornya berkah atau yang lainnya, tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan waktu ini berkah, tidak boleh kita mengatakan jam segini berkah, kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita menetapkan keberkahan kecuali ada dalilnya, ya. Kemudian yang selanjutnya, al-barakah dzatiyah muntaqilah wa ma'nawiyah lazimah. Keberkahan itu kalau zatnya itu bisa berpindah. Tapi kalau seandainya maknawi barokahnya, maka ia tidak bisa berpindah. Apa yang dimaksud zatiyah yang bisa berpindah? Sesuatu yang zatnya itu berkah, itu bisa berpindah keberkahannya ke kita. Sebagaimana zatnya Rasul SAW, tubuhnya Rasul, keberkahannya zatiyahnya, di zatnya, di tubuhnya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang menjadikan barokah itu siapa? Allah jadikan tubuh Rasul kita itu penuh keberkahan, dan keberkahan yang ada di tubuh Rasul muntakilah, berpindah. Jadi kalau kita menyentuhnya bisa menjadikan keberkahan. Sebagaimana ada yang bertabaruk dengan tangannya Rasul, lagi sakit diusap matanya sembuh. Ada yang tabaruk dengan ludahnya Rasulullah ketika menempelkan air liurnya kepada mata Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit, langsung sembuh. Itu keberkahan yang Allah jadikan di tubuhnya Rasulullah berpindah. Akan tetapi keberkahan maknawi yang sifatnya maknawi, ya, dia tidak bisa berpindah. Apa sifatnya maknawi? Hajar Aswad. Hajar Aswad berkah, tapi berkahnya maknawi, bukan zatnya, bukan batunya yang berkah, tapi secara maknawinya dia berkah. Ya, makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
kalau seandainya aku tak melihat Rasul menciummu, maqabaltuk, aku tak ingin menciummu. Fa inni a'rifu annaki hajar, karena aku tahu engkau itu batu, la tanfa wa la tadur. Engkau batu, tak memberikan manfaat dan mudarat. Maka maknawiyat tidak bisa berpindah. Makanya banyak orang-orang mengusap-ngusap Hajar Aswad sampai seperti ini, seolah-olah apa? Seolah-olah berkahnya berpindah. Mengusap-ngusap Ka'bah seolah-olah berpindah. Mengusap mushaf, ya. Berkahnya maknawiyah apa zatiyah? Maknawi apa zatiyah? Maknawi. Maka tidak benar kalau ada seandainya orang diusap-usap seperti ini barokah. Lah, barokahnya maknawi. Apa maknawi? Membacanya, mentadabburinya, kemudian apa? Mengajarkannya, kemudian apa? Mempelajarinya, kemudian apa? Membaca, mengajarkannya, segala sesuatu yang memberikan manfaat. Maka itu keberkahan Al-Quran, bukan dengan diusap-usap, dicium-cium seperti ini. Ya, bukan demikian. Apapun itu, ya. Jadi yang hanya zatnya barakah jadikan oleh Allah dan berpindah itu siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dia barokahnya barokah apa? Maknawi apa zati? Maknawi. Jadi bukan dengan cara nempel-nempel atau ngusap-ngusap temboknya, ngusap-ngusap tiangnya, kemudian barokahnya pindah, bukan. Tapi dengan apa? Dengan cara memperbanyak sholat di dalamnya. Sholat di Masjidil Haram berapa kali lipat dibandingkan masjid yang lain? 1.000 kali, 100.000 kali lipat. Di Masjidil Nabawi 1.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 100 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Itu keberkahannya, bukan dengan mengusap-ngusap tiangnya. Ya, bukan dengan mengusap-ngusap tiangnya. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah waktu juga sama. Keberkahan Ramadan, apakah dengan kita menyebutkan Ramadan mubarak itu? Kan ada dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, di dalam diturunkan Al-Qur'an. Kemudian disebutkan syahrul mubarak, qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang berkah. Apakah maknawi apa zati? Maknawi. Apa yang menjadikan berkah dapat kita dapatkan di bulan Ramadan? Dengan memperbanyak ibadah di dalamnya. Waktu sahur barokah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Apakah dengan makanannya yang berpindah keberkahannya, atau mungkin waktunya yang berpindah waktunya lah. Keberkahan yang didapatkan oleh kita di waktu sahur littiba'ir Rasul, dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencium Hajar Aswad karena kita mengikuti Rasul, keberkahannya di situ, bukan dengan berpindah berkah Hajar Aswadnya ke kita, bukan. Bisa difahami sampai sini? Ya. Dan banyak orang-orang zaman sekarang yang menjadikan keberkahan atau tabarruk, mencari keberkahan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tabarruk dengan orang-orang soleh dengan cara mengambil ilmu darinya dan meminta manfaat darinya dengan cara nasihat, minta doakan kami, ya. Maka itu tabarruk yang dibolehkan, bukan dengan mengusap tangannya, mencium-cium dan yang lainnya lah. Apalagi perempuan yang bukan mahram, bukan demikian. Ya, tabarruk kepada orang soleh, dan tabarruk kepada ahlul ilmi dengan mengambil ilmunya dan memanfaatkan ilmu tersebut. Itu tabarruk kepada ahlul ilmi, ya. Boys, bekas minumnya waduh rame dikumpulkan, bekas kakinya aja dicium-cium, wal iyadzubillah. Dan ini termasuk kesyirikan kalau demikian. Ya, tidak boleh. Ya, bekas kakinya jalan, anak jalan misalkan dari sana, bekas kaki anak dicium-cium. Hadanallahu wa iyahum, ya. Dan termasuk tabarruk yang tidak dibolehkan atau termasuk kesyirikan tabarruk dengan batu-batu, diusap-usap batu-batu, ya, katanya barokah, batu keramat, dengan pohon keramat barokah. Di zaman Umar ada satu pohon yang dimana di situ dijadikan bai'atur ridwan, dijadikan bai'ah. Kemudian banyak orang yang tabarruk di situ, sholat dan yang lainnya, sampai dihancurkan oleh Umar. Kenapa? Karena aku khawatir ini akan menjadi wasilah kesyirikan. Pohon-pohon keramat, waduh, bekas si fulan, patilasan misalkan, waduh, bekas si fulan, jadi tabarruk. Banyak orang-orang yang diam di situ, diusap-usap. Padahal yang membuatnya tukang, yang bikinnya
Wallahu alam sholat atau enggaknya, atau takwa atau enggaknya. Tapi masya Allah, ya, hadanallahu wa iyyahum. Kemudian dengan kuburan, tabarruk, diusap-usap kuburan itu misalkan lah, ya, atau dengan tempat-tempat yang dikeramatkan lah, tidak boleh. Ini termasuk kesyirikan, fahadza kulluhu minasyirik, dan ini semuanya termasuk kesyirikan, tidak boleh. Karena ada di satu kisah Rasulullah pernah berjalan dengan kaum muslimin yang pada saat itu baru masuk Islam ketika Fathul Makkah. Kemudian melihat satu pohon, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatul anwat. Jadikan kami satu tempat yang kami bisa ngambil barokah di situ. Tuh, ada pohon besar heman lah, kita ambil barokah, taruh di situ senjata kita sehingga dapat kita barokah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Jadi kalau kita melihat keburukan apa? Kalau kita melihat keburukan atau berkaitan tentang Allah dan berkaitan tentang akidah, maka kita katakan subhanallah. Kata Rasul juga demikian. Itu sunnah. Subhanallah, hadza kama qala qaum Musa. Ini sebagaimana yang diucapkan kaum Musa. Hei kamu, ucapan kalian itu sebagaimana ucapan kaum Musa. Beliau mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Orang Yahudi itu apa? Sapi kecil betina yang dibuat oleh Samiri. Apa kata Rasul? Walladzi nafsi biyadi la tarkabunna sunnata man kana qablakum sibran ala sibrin. Kamu pasti akan mengikuti sunnah-sunnah mereka, sekalipun kamu harus masuk ke liang dob, itu pasti akan kalian ikuti. Benar, zaman fitnah sekarang, apa bedanya kita ya dengan orang-orang kafir? Banyak yang kita tiru dari mereka, kita mengikuti mereka. Naudzubillahi min dzalik. Maka tabarruk yang tidak syariat itu yang tidak sesuai dengan syariat itu bisa menyebabkan apa? Tidak bisa menyebabkan, atau itu bisa menyebabkan kesyirikan, tidak boleh. Ya. Bahkan tidak boleh tabarruk ya secara zat seperti ke Rasul, sebagaimana tabarruknya kita para sahabat kepada Rasul. Tidak ada para sahabat bertabarruk kepada Utsman, enggak ada. Nggak ada yang tabarruk kepada Umar, nggak ada. Nggak ada yang tabarruk kepada Utsman, nggak ada. Nggak ada yang diusap-usap Umar, nggak ada yang minta ludah Umar, nggak ada yang minta ini, dan nggak ada yang datang mereka kepada kuburan Umar, kepada kuburan Utsman, kepada kuburan Abu Bakar. Padahal tubuh Abu Bakar dipenuhi keberkahan, dan Muslim punya keberkahan tubuhnya, sebagaimana kata Rasul dalam sebuah hadis, sesungguhnya pohon ini barokah, sebagaimana apa? Sebagaimana barokatul muslim, sebagaimana keberkahan kaum muslimin. Maka secara umum kaum muslimin itu ada keberkahan di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya, dan keberkahannya itu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Dan semakin iman dan takwanya besar, maka barokahnya semakin banyak. Abu Bakar keberkahannya banyak, maka tidak pernah kita dapati riwayat Umar, Utsman dan sahabat yang lainnya bertabarruk kepada Abu Bakar dan setelahnya. Bahkan kepada kuburannya tak pernah. Tabarruk kepada kuburan Nabi, para sahabat nggak pernah. Ya, maka di sini apa? Barokah zatiyah muntaqilah. Keberkahan zatnya bisa berpindah yang Allah berikan kepada hanya Nabi SAW. Tapi keberkahan maknawiyah lazimah tidak bisa berpindah. Yang sifatnya maknawi tidak bisa berpindah. Maka tidak ada keberkahan dicium-cium. Ada yang keberkahan zam-zam. Mobilnya dicuci pakai air zam-zam, bajunya dicuci pakai air zam-zam. Nah, ada itu yang mencuci pakai air zam-zam, katanya supaya barokah. Ya, tubuhnya pakai air zam-zam lah. Maka keberkahan air zam-zam itu maknawiyah, lazimah, tidak berpindah, kecuali apa? Keberkahannya itu dengan cara mengikuti nabinya, dengan cara apa lagi? Dengan cara meminumnya dan minta doa setelah kita setelah kita meminumnya. Dan doa yang dianjurkan di situ untuk diri kita yang menempel, ya, yang kita minum, untuk peminumnya, bukan untuk ya Allah mudahkanlah si fulan nikah, bukan. Tapi keberkahannya untuk siapa? Untuk yang meminumnya. Jadi doa yang diberikan oleh Allah ijabah itu ketika orang meminumnya. Jadi bukan untuk orang lain, ya, minta kesembuhan misalkan dan yang lain. Banyak, dan ada juga orang yang mengambil barokah dengan Al-Quran, disobek Al-Quran, dicelupin, diudek, diminum lah. Tidak demikian. Keberkahan Al-Quran maknawiyah lazimah.
Dia maknawi sifatnya dan lazimah, tidak bisa pindah kecuali yang dilakukan dengan tata cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air Zam-Zam diminum, Al-Qur'an dibaca, diajarkan, dipelajari, ditadaburi, kemudian apalagi waktu yang ditetapkan itu dilakukan ibadah di situ, tempat yang diberitakan oleh Rasul dilakukan ibadah di dalamnya, bukan dengan mengusap-ngusap dan yang lainnya. Masjid, ada keberkahan di dalam masjid. Apa yang kita lakukan di masjid? Apakah mengusap-ngusap temboknya? Lah, tapi banyak apa? Memperbanyak ibadah di dalamnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Inilah perkara yang berkaitan tentang kesyirikan atau yang bisa menyebabkan kesyirikan. Ada orang yang meyakini yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah, yaitu di dalam perkara ini yang tadi disebutkan ya, di dalam perkara jimat, ruqyah, kemudian tabarruk. Boleh tidak tabarruk? Boleh, silahkan. Akan tetapi tabarruk dengan cara yang disyariatkan. Maka kaidah yang terakhir dalam tabarruk, sifatut tabarruk tauqifiyah. Tata cara tabarruk itu tauqifi, berhenti dengan dalil yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada ya sudah, tak boleh membuat-buat. Nggak ada yang boleh membuat-buat tabarruk dengan cara sendiri, meminta barokah dengan cara sendiri, diusap-usap, dicium-cium, lah, tidak boleh. Karena sifatnya tabarruk. Kenapa? Karena tabarruk adalah ibadah, dan ibadah sifatnya tauqifi, kecuali datang dalil ya kepadanya, tata caranya. Maka kalau tidak ada tata caranya, maka kita cukupkan dengan dalil yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Nabi SAW. Keluar daripada itu maka tidak boleh. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin pembahasan kita berkaitan tentang akidah. Semoga nanti kita bisa bahas berkaitan tentang berkaitan tentang pembatal keislamannya. Kemudian nanti kasyfus syubhat, membantah syubhat-syubhat di dalam pembahasan akidah. Insyaallah mungkin nanti kita bahas. Tapi kalau di pengajian pembahasannya fikih. Kalau malam Ahad ya. Kalau malam Ahad pembahasannya fikih. Tapi kalau misalkan tidak ada yang ngisi akidah juga, nanti insyaallah kita bahas tentang akidah juga biidznillah taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wal khati'ah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.